Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga nikmat sehat yang kita dapatkan hari ini bisa kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Semoga siswa dibukakan pintu hatinya dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan pemahaman dan kemudahan dalam meraih cita-citanya. Hari ini kita masih melanjutkan pokok bahasan kita tentang termokimia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu menentukan perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar, energi ikatan, dan hukum Hess. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hukum Hess, di mana menurut Hess, besarnya entalpi reaksi itu hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Sekarang kita masuk cara yang kedua menentukan perubahan entalpi atau delta H reaksi, yaitu menggunakan entalpi pembentukan standar. Dan nanti ada yang terakhir, yang ketiga, itu menggunakan data energi ikatan. Nah, entalpi pembentukan standar. Kita mau menentukan delta H-nya ya. Kalau suatu reaksi dapat juga ditentukan dari data pembentukan zat pereaksi dan produknya. Sehingga kita punya rumus delta H reaksi sama dengan sigma delta HF0 produk dikurang sigma delta HF0 reaktan. Kita tahu bahwa produk itu berada di ruas kanan, sedangkan reaktan itu berada di ruas kiri, sehingga bisa juga rumusnya delta H reaksi sama dengan delta HF0 ruas kanan dikurang sigma delta HF0 ruas kiri. Ingat, sigma itu jumlah ya. Contoh soal yang pertama, tentukan entalpi reaksi pembakaran etanol. Jika diketahui delta HF0 C2H5OH liquid negatif 266 kJ per mol, delta HF0 CO2 gas negatif 394, dan delta HF0H2O liquid negatif 286 kJ per mol. Langkah pertama, kita tulis dulu reaksi pembakaran etanol. Etanol rumusnya adalah C2H5OH liquid ditambah. Ingat, membakar itu adalah mereaksikan suatu zat dengan O2 ditambah 3 O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas ditambah 3 H2O liquid. Di dalam termokimia harus diingat persamaan reaksi harus setara karena angka koefisien akan mempengaruhi harga delta H. Kita hitung C di kiri ada 2, di kanan juga ada 2, berarti sudah sama. H di kiri 5 tambah 1, berarti ada 6 di kiri, di kanan 3 kali 2 berarti juga 6, setara. O di kiri, di dalam C2H5OH ada 1 O, ditambah 3 kali 2, berarti ini 6, 1 tambah 6, berarti total di kiri O itu ada 7, di kanan 2 kali 2 itu 4, ditambah 3 kali 1, 3. Jadi total di kanan juga 7, jadi sudah setara. Maka delta H reaksi itu akan sama dengan sigma delta HF0 ruas kanan. Ya, yang di ruas kanan berarti ada senyawanya CO2. Koefisiennya adalah 2, maka 2 dikali delta HF0 CO2 ditambah, karena dia jumlah atau sigma, H2O, koefisiennya adalah 3, 3 dikali delta HF0 H2O, habis yang di kanan dikurang di ruas kiri, C2H5OH koefisiennya 1 nggak usah ditulis, jadi delta HF0 C2H5OH ditambah oksigen koefisiennya adalah 3, 3 dikali delta HF0 O2. Nah, O2 delta HF0-nya adalah 0 pada pelajaran sebelumnya karena dia adalah unsur bebas yang stabil. Jadi delta HF0-nya adalah 0. Masukkan angkanya berarti 2 dikali delta HF0 CO2 min 394 ditambah 3 dikali delta HF0 H2O min 286 dikurang
delta HF0 C2H5OH min 266 ditambah 3 dikali 0. 3 dikali 0 adalah 0. Negatif 2 dikali negatif 394 ditambah 3 kali negatif 286 hasilnya adalah negatif 1646 dikurang dikurang negatif 266. Kita buka kurung berarti negatif 1646 min ketemu min kali min hasilnya adalah plus, makanya di sini tandanya menjadi plus 266 sehingga hasil akhirnya adalah negatif 1380 kilojoule per mol. Soal yang pertama. Soal yang kedua, entalpi pembakaran asetilen adalah negatif 1300 kilojoule per mol. Tentukanlah besarnya entalpi pembentukan asetilen C2H2 jika diketahui delta HF0 CO2 gas negatif 395, delta HF0 H2O liquid negatif 285, satuannya kilojoule per mol. Langkah awal tulis pembakaran. Ingat reaksi pembakaran adalah dengan O2 sehingga C2H2 gas ditambah 2,5 O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas ditambah H2O liquid. Ingat reaksi harus setara dan ini reaksi kita sudah setara. Maka delta H reaksi, ingat ruas kanan. Ya, ruas kanan berarti ada CO2, koefisiennya 2, maka 2 dikali delta HF0 CO2 ditambah koefisien H2O, kalau nggak ada berarti kan ada angka 1, ditambah 1 kali delta HF0 H2O dikurang ruas kiri C2H2, koefisiennya berarti 1, maka delta HF0 C2H2 ditambah koefisien O2 adalah 2,5 delta HF0O2. Delta H reaksi di soal diketahui adalah negatif 1300. Ini dia, negatif 1300 sama dengan 2 dikali delta HF0CO2 negatif 395 ditambah delta HF0H2O negatif 285 dikurang delta HF0C2H2. Ini yang akan kita tentukan. Ditambah 2,5 dikali 0 karena O2 delta HF0-nya adalah 0. Sekarang di sini ada negatif delta HF0C2H2 karena 2,5 kali 0 kan 0 ya. Ini kita coret. Negatif delta HF0C2H2 kita pindah ruas ke ruas kiri ya. Maka tandanya menjadi sini positif, hilang tanda negatif. Jadi delta HF0C2H2 sama dengan 2 kali negatif 395 itu negatif 790. Kemudian plus kali min, hasilnya min berarti min 285. Negatif 1300 dari kiri pindah ke ruas kanan. Menjadi tandanya positif 1300. Negatif 790, negatif 285, hasilnya negatif 1075 ditambah 1300. Maka delta HF0 C2H2 itu adalah plus 225 kilojoule per mol. Contoh yang ketiga atau yang terakhir. Reaksi pembentukan H2O liquid memiliki entalpi negatif 285 kJ per mol. CO2 gas negatif 393 kJ per mol dan C2H4 gas plus 230 kJ per mol. Berapakah jumlah kalori yang dibebaskan pada pembakaran 0,56 gram gas C2H4? MR-nya 28. Jadi berbeda, ada tambahan langkah-langkahnya. Reaksi pertama kita tulis reaksi pembakaran C2H4 gas ditambah 3O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas ditambah, ini ada tanda tambah ya, ditambah 2 H2O liquid. Ini reaksi sudah setara. Maka delta H reaksi di ruas kanan, koefisien CO2 2, maka 2 dikali delta HF0CO2 ditambah H2O, koefisiennya juga 2,
2 dikali delta HF0 H2O dikurang. Yang di ruas kiri, berarti delta HF0 C2H4 ditambah 3 dikali delta HF0 O2. Masukkan angkanya. Delta HF0 CO2 adalah negatif 393. Jadi 2 kali negatif 93 hasilnya negatif 786. Kemudian 2 dikali delta HF0 H2O negatif 285. 2 dikali negatif 285 itu adalah negatif 570 dikurang yang di ruas kiri plus ya. Nah, delta HF0C24 itu positif. Positif 230 ditambah 3 kali 0. 3 kali 0 adalah 0. Negatif 786 ditambah negatif 570. Hasilnya adalah negatif 1356. Kemudian ini ada min, di dalamnya plus. Min kali plus, kita buka kurung menjadi min. Dikurang 230. Min 1356, min 230. Hasilnya adalah min 1586 kJ per mol. Ingat, ini adalah harga delta H reaksi untuk 1 mol pembakaran C2H4. Kita disuruh mencari delta H untuk 0,56. Maka langkah berikutnya, gram ini harus kita rubah ke mol. Jadi mol C2H4 sama dengan gram dibagi MR. Gramnya ada 0,56, MR-nya ada 28. Sehingga didapat molnya adalah 0,02 mol. Nah, delta H 0,202 mol inilah yang ditanya di soal. Nah, delta H 0,56 gram sama dengan, ini ada rumus kita di kelas 10. Koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali delta H diketahui. Kita tahu bahwa perbandingan jumlah mol itu menunjukkan perbandingan jumlah koefisien. Koefisien ditanya, berarti berapa mol ditanya? 0,02. Koefisien diketahui. Berapa koefisiennya? Yang diketahui tadi adalah 1 dibagi 1 dikali delta H diketahui. Delta H yang kita dapatkan perhitungan di atas ini. Negatif 1586 kJ per mol. Sehingga kita dapatkan harga delta H untuk 0,02 mol adalah negatif 31,75 kJ per mol. Mudah-mudahan ya siswa bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung japri Ibu. Nah, sekarang ada latihan soal. Ya, silakan siswa kerjakan soal-soal ini di buku catatan, kemudian siswa foto dan diupload dalam bentuk PDF. Ya, jadi ada 2 contoh soal. Yang soal yang pertama ini, jadi nanti ini ada dari gram siswa rubah ke mol ya, sama dengan contoh yang ketiga. Kemudian di soal nomor 2 nanti, di sini dia mencari delta H dari 5,6 liter. Kembali ke pelajaran kelas 10, dilihat jalur lalu lintas. Kalau dia dari volume, berarti untuk mencari mol nanti siswa lihat volume keadaan standar dibagi dengan volume ini. Jadi dicari dulu molnya dengan 22,4 liter dibagi 5,6. Nah, kemudian setelah dapat molnya baru dicari berapa harga delta H-nya. Ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan siswa bisa memahami ilmunya berkah dunia akhirat. Selamat bekerja, utamakan kejujuran. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.